Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Wijaya. Saya dari jurusan Sains Informasi Geografi angkatan 21. Di sini saya akan memaparkan materi dari mata kuliah meteorologi dan klimatologi, yaitu materi tentang perubahan iklim. Nah, iklim itu apa sih? Iklim merupakan rata-rata cuaca yang juga menjadi penanda keadaan atmosfer dalam suatu kurun waktu tertentu. Biasanya tuh dalam waktu kisaran 10-30 tahun. Nah, perubahan iklim sendiri merupakan suatu perubahan jangka panjang dalam pola cuaca tertentu di suatu wilayah. Nah, perubahan iklim ini sering dikaitkan dengan pemanasan global. Pemanasan global adalah kenaikan suhu bumi yang berlangsung selama 1 dekade atau lebih. Pemanasan global ini biasanya diakibatkan dengan adanya efek rumah kaca. Nah, efek rumah kaca ini menjadi faktor utama dari pemanasan global. Gas rumah kaca itu terdiri dari gas nitrogen, karbon dioksida, metana, dan lain-lain. Pada dasarnya, gas rumah kaca dibutuhkan untuk menjaga suhu bumi tetap stabil. Meski demikian, saat ini konsentrasi gas rumah kaca mengalami penebalan dan menyebabkan sejumlah panas bumi terperangkap di atmosfer. Faktor utama perubahan iklim itu adalah faktor manusia. Manusia melakukan aktivitas yang menimbulkan peningkatan gas rumah kaca di bumi, seperti pembakaran batu bara untuk pembangkit listrik, terus pembukaan lahan dengan cara dibakar, dan emisi gas kendaraan bermotor, dan juga aktivitas peternakan. Kegiatan-kegiatan itu menyebabkan menghasilkan gas-gas rumah kaca yang menyebabkan penebalan gas rumah kaca di atmosfer dan menyebabkan panas bumi terperangkap di atmosfer. NASA mencatat hingga 2018 bumi rata-rata mengalami kenaikan 0,8 derajat Celcius dibandingkan masa pra-industri. Namun dalam laporan Washington, riset menunjukkan 1/10 wilayah bumi sudah mengalami pemanasan lebih dari 2 derajat Celcius pada 5 tahun terakhir. Tentu saja perubahan iklim ini kemudian akan menimbulkan berbagai dampak negatif. Berikut beberapa di antaranya yang perlu kamu ketahui. Yang pertama adalah kepunahan ekosistem. Kemungkinan terjadinya kepunahan ekosistem yaitu terjadi pada spesies hewan dan tumbuhan adalah 20 hingga 30%. Hal ini terjadi jika bertambahnya CO2 di atmosfer disertai kenaikan suhu rata-rata global sebanyak 1,5 hingga 2,5 derajat Celcius, yang kemudian akan turut meningkatkan tingkat keasaman laut dan akan berdampak negatif terhadap para organisme-organisme laut, seperti misalnya pada terumbu karang, hingga berbagai spesies yang hidupnya bergantung terhadap organisme tersebut. Yang kedua adalah hasil pangan. Diperkirakan produktivitas pertanian yang berada di daerah tropis akan mengalami penurunan jika terjadi kenaikan suhu rata-rata global di antara 1 hingga 2 derajat Celcius, hingga kemudian meningkatkan resiko bencana kelaparan. Meningkatnya frekuensi banjir serta kekeringan kemudian akan berdampak buruk terhadap produksi lokal, utamanya pada penyediaan pangan pada area tropis dan subtropis. Jika perubahan iklim kemudian terjadi, maka hasil panen akan turut menurun pula, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Yang ketiga, pesisir dan dataran rendah. Daerah pantai akan kian rentan terhadap naiknya permukaan air laut dan erosi pantai. Kerusakan pesisir ini sendiri kemudian akan diperparah oleh berbagai tekanan manusia di daerah pesisir. Diperkirakan pada tahun 2080 nanti sekitar jutaan orang akan terkena banjir setiap tahun diakibatkan oleh naiknya permukaan air laut.
Resiko terbesar yang akan dihadapi adalah padat penduduknya area di dataran rendah dengan tingkat adaptasi yang rendah. Selain itu, sesungguhnya penduduk yang paling terancam ialah yang berada di Afrika dan delta-delta Afrika, Asia, dan para penduduk yang bermukim di pulau-pulau kecil. Yang keempat adalah ada sumber dan manajemen air tawar. Hingga saat ini, rata-rata ketersediaan air di daerah subpolar, aliran air sungai, dan daerah tropis basah diperkirakan akan mengalami peningkatan sekitar 10-40%. Sementara pada daerah subtropis dan daerah tropis yang kering, air akan mengalami pengurangan sekitar 10-30%. Hingga akhirnya, berbagai daerah yang kini mengalami kekeringan kemudian akan semakin menjadi parah kondisinya. Yang selanjutnya adalah dampak dari kesehatan. Penduduk yang kapasitas beradaptasinya rendah akan kian rentan terhadap berbagai penyakit yang melanda. Umumnya adalah gizi buruk, diare, dan berubahnya pola distribusi pada penyakit-penyakit yang ditularkan dari berbagai hewan, khususnya serangga. Dan yang selanjutnya, dampak kepada industri, permukiman, dan masyarakat. Industri permukiman serta masyarakat yang kian rentan umumnya berada di daerah bantaran sungai dan pesisir, serta mereka yang tingkat perekonomiannya terkait erat dengan keberadaan sumber daya yang sensitif terhadap iklim. Juga ia yang tinggal di daerah-daerah yang sering dilanda berbagai bencana ekstrim, di mana urbanisasi biasanya kemudian berlangsung sangat cepat. Komunitas dengan ekonomi ke bawah sendiri sangat rentan karena kapasitas adaptasi yang mereka miliki terbatas, dan kehidupannya sangat tergantung pada sumber daya, di mana sumber daya ini keberadaannya sangat mudah dipengaruhi oleh iklim dan persediaan makanan juga air. Lantas, apa upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi perubahan iklim? Meski tingkat emisi gas rumah kaca terus meningkat, namun terdapat juga banyak peluang untuk menguranginya, salah satunya dengan melalui perubahan pola konsumsi dan gaya hidup. Berikut ini beberapa rekomendasi kebijakan dan instrumen yang dapat dilakukan untuk menurunkan emisi gas rumah kaca di bumi, diantaranya dari sektor energi. Pada sektor energi yang bisa kita lakukan dengan mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dan menggalakkan kebiasaan menggunakan energi terbarukan. Dari sektor transportasi, kita bisa pada suatu sektor transportasi dengan menggalakkan penggunaan biofuel, mewajibkan penggunaan bahan bakar dengan standar CO2 untuk alat-alat transportasi di jalan raya, dan tak lupa merancang suatu kebutuhan transportasi dengan sebelumnya menggunakan regulasi penggunaan lahan dan perencanaan infrastruktur yang baik. Dan yang terakhir adalah berupaya lebih memilih menggunakan transportasi tak bermotor serta menggunakan angkutan umum. Dan selanjutnya dari sektor industri, memberlakukan standar pada subsidi pajak untuk kredit juga perjanjian sukarela. Pada sektor industri sendiri sebaiknya diberikan insentif finansial serta regulasi-regulasi yang akan memudahkan dalam memperbaiki manajemen pengolahan limbah. Sekian pemaparan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.